Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai prosesor ya. Salah satu favorit di dalam peleburan itu prosesor. Seperti halnya juga dengan memori atau RAM. Kalau RAM ini yang diolah ada dua ya. Ini konektornya sama IC chipnya. Ini dia prosesor. Ini kaki prosesor atau pin. Jadi prosesor adalah salah satu favorit di dalam pengolahan emas dari limbah elektronik scrap atau waste. Di samping memori atau RAM, kalau prosesor yang diolah kan titik-titik emasnya nih. Kalau yang prosesor baru sama kakinya, ini prosesor lama. Tapi kali ini kita tidak membahas RAM tapi prosesor ya. Atau bahasa Inggrisnya itu CPU, Central Processing Unit, yaitu otaknya ya, otaknya komputer. Jadi di sini kita membahas kandungan emas dari setiap prosesor. Mulai dari prosesor zaman dulu ya, yang paling lama itu ya. Seingat saya dulu mulai dari tahun 90-an itu saya berkutat di dalam hardware ya, bongkar-bongkar komputer itu. Mulai dari 386, 486, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, seterusnya ya. Jadi saya ingat itu. Yang familiar buat kita itu ya Intel ya, Intel. Ada juga AMD. Meskipun itu jarang ya. Jarang kita punya prosesor yang AMD. Meskipun dengar-dengar ya AMD itu bagus untuk gaming dan lain-lain itu. Jadi di sini saya akan membahas kandungan emas pada prosesor. Satu tinggi, yang kedua menengah, yang ketiga rendah. Kalau kategori tinggi memiliki kandungan emas 1 gram atau lebih per piece ya, per piece prosesor atau per biji. Kalau prosesor kandungan emas menengah itu memiliki 1/20 gram sampai 1/4 gram emas. Kalau yang rendah itu memiliki kandungan emas di bawah 1/20 gram. Harga emas di Australia itu 46,30 dolar per gram. Kalikan sendiri dolar Australia berapa ya. Sekarang kita tahu bahwa ada 3 kategori ya kandungan emas di prosesor. Jadi kandungan emas di prosesor yang dulu, zaman dulu itu lebih tinggi. Semakin kesini semakin sedikit. Ya ini kan ini kaki prosesor Celeron ya, keramik, Celeron keramik ini zaman dulu ini. Sekarang udah nggak ada lagi yang pakai kaki. Sekarang prosesor tidak ada lagi kaki atau pinnya, melainkan yang seperti ini. Jadi ada titik-titik emas doang ya. Jadi ada titik-titik emas ya. Ya kayak gini. Dia nanti terpasang pada motherboard, dimana titik tumpuannya juga berupa titik-titik emas. Jadi tidak ada lagi yang seperti ini kaki ya. Kategori emas tinggi itu yang muncul paling awal di dalam sejarah komputer, yaitu prosesor AMD K5 memiliki kandungan emas 0,5 gram. Lalu Pentium Pro
Ini tahun 90-an ya. Atau yang disebut juga Holy Grail. Hasilnya itu 1 gram. Yaitu kandungan emas tertinggi di dalam sejarah prosesor, itu namanya Pentium Pro, atau disebut juga Holy Grail, cawan suci ya. Ini bentuknya ya, ini dia. Jadi kalau orang menemukan ini, dia tidak olah ya, melainkan ini jadi koleksi. Bayangin itu 1 gram emas, itu di dalamnya ada 1 gram emas. Taruh aja di pajangan. Ini bagi yang bagi mereka yang paham ya. Lalu ada Intel Pentium original. Jadi Intel Pentium awal ini, Intel Pentium pertama, 60 sampai 90 MHz, memiliki kandungan emas 0,48 gram. Itu yang tinggi ya. Jadi cuma ada, kita sebut tadi 3 aja ya, karena ada yang lain, yang merek lain ya, Toshiba, ada Sirek, IBM ya. Prosesor kandungan emas menengah Intel 486SX, yaitu memiliki emas 0,1 gram. Lalu ada Pentium Intel i486DLX 0,12 gram. Lalu ada AMD sebut Early Green, itu 0,11 gram. Lalu ada Intel 486DX 0,19 gram ya. Lalu ada Intel 486DX 2 0,20 gram. Intel i960 0,16 gram. AMD 48608 0,12 gram. AMD coklat 0,08 gram. AMD K6 0,11 gram. Intel Pentium MMX seramik mengandung emas 0,12 gram. Lalu terakhir ada Intel Pentium MMX seramik 0,12 gram. Tapi semuanya itu tunduk pada kemampuan pengolahnya untuk maksimal ya. Karena itu kan pengolahan itu kan ada yang cara kimia, berarti kan nanti ada hilang di dalam pengolahan cukim atau aqua regia, hilang sebagian. Lalu ada yang bilang mending dilebur, ditaruh logam kolektor semacam tembaga atau perak, jadi dia lebih aman supaya tidak hilang emasnya sedikit pun, memaksimalkan emas yang didapat. Ada yang bilang juga cuci kimia, berarti kan cuma pakai nitrit, tidak pakai aqua regia, karena aqua regia beresiko hilang emasnya sekian banyak. Cukim hanya dengan kimia nitrit, asam nitrit, diolah terus setelah jadi endapan di smelting. Tapi di dalam pengolahan pasti ada hilangnya ya, pengolahan apapun itu, tapi bisa diminimalkan ya. Lalu sekarang kategori prosesor dengan kandungan emas rendah. Sekarang ini bukannya tambah banyak emasnya, tapi tambah sedikit ya, semakin kesini semakin sedikit ya. Jadi ingat tadi, kalau ya kategori rendah di bawah 1/20 gram. Kalau kategori tinggi kan di atas 1/4 gram. Kalau kategori menengah kan 1/20 sampai 1/4. Tapi kalau kategori rendah kan 1/20 ke bawah. Sekarang yang rendah itu apa saja? Yaitu Celeron Intel Pentium 1 MMX Black
fiber. Lalu Celeron Pentium 2 slot 1, Pentium 3 slot 1, Pentium 3 semua tipe, Pentium 4 semua tipe, Intel Core semua tipe, Intel Core 2 Duo semua tipe, Intel yang sekarang Intel i3 ya, Intel i3 nih. Kembali lagi i5, i7 semua tipe. Yang terakhir kan sekarang terbaru kan i7 ya. Jadi i7 ini adalah kategori prosesor dengan kandungan emas rendah. Jadi untuk selanjutnya juga nanti i7 lalu apalagi nanti sama makin rendah kandungan emasnya. Pertanyaannya kenapa makin rendah kandungan emasnya? Ya mungkin itu karena biasa penghematan juga ya. Karena kalau kandungan emasnya lebih tinggi pasti dia harga lebih mahal ya. Bayangin laptop yang murah dengan yang mahal bedanya apa? Bedanya itu ya kandungan emasnya. Kandungan emas di dalam laptop tersebut di konektornya itu penghubung antar komponen ya, seperti memori atau RAM, itu pasti banyak emasnya kalau dia lebih mahal. Sama halnya seperti HP itu pasti lebih mahal, dia pasti dia konektornya lebih banyak mengandung emas. Inilah bahasan saya mengenai prosesor dari permulaan sampai sekarang ini ya, dengan 3 kategori kandungan emas. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Oke, sekian, sampai bertemu kembali. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk video bermanfaat berikutnya.